Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan materi perkembangan sosial yang dialami oleh peserta didik pada masa remaja dengan mata kuliah perkembangan peserta didik, dosen pengampu Chandres Abadi MPD Cons. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 12 dengan saya sendiri Emma Kusumawati NPM 5021174 dan rekan saya Dwi Aningta Yuliani NPM 5021053. Beberapa teori tentang perkembangan manusia telah mengungkapkan bahwa manusia tumbuh dan berkembang dari masa bayi ke masa dewasa melalui beberapa tahapan. Kehidupan anak dan remaja dalam menelusuri perkembangannya itu pada dasarnya merupakan kemampuan mereka berinteraksi dengan lingkungannya. Pada proses ini, faktor sosial memiliki pengaruh yang besar sehingga mendukung anak-anak dan remaja sebagai insan yang aktif melakukan proses sosialisasi. A. Perkembangan sosial remaja. Perkembangan sosial pada remaja atau pubertas merupakan masa yang unik, masa pencarian identitas diri dan ditandai dengan perkembangan fisik dan psikis anak. Pada masa ini, sosialisasi anak lebih luas dan berkembang. Mereka mulai menjalin hubungan dengan teman-teman laki-lakinya dan mengadakan kencan-kencan. Anak lebih mementingkan teman daripada keluarga dan mulai timbul banyak pertentangan dengan orang tua. Mereka umumnya belum bekerja dan masih belum mampu menafkahi dirinya sendiri. B. Tujuan perkembangan sosial pada masa remaja. Perkembangan sosial anak telah dimulai sejak bayi, kemudian pada masa kanak-kanak, dan selanjutnya pada masa remaja. Hubungan sosial anak pertama-tama masih sangat terbatas dengan orang tuanya dalam kehidupan keluarga, khususnya dengan ibu, dan berkembang semakin meluas dengan anggota keluarga lain, teman bermain, dan teman sekolah, sampai dengan anggota lingkungan masyarakat, baik teman sejenis maupun lawan jenis. Ada beberapa tujuan perkembangan sosial remaja yaitu 1. Memperluas kontak sosial remaja, tidak lagi memilih teman-teman berdasarkan kemudahannya. Remaja mulai menginginkan teman yang memiliki nilai-nilai yang sama, yang dapat memahami, membuat rasa aman, mereka dapat mempercayakan masalah-masalah dan membahas hal-hal yang tidak dapat dibicarakan dengan orang tua. Kedua, mengembangkan identitas diri. Remaja dalam kehidupannya mulai ingin menjawab pertanyaan tentang dirinya, yaitu perkembangan diri ke arah individualitas yang mantap, yang merupakan aspek penting dalam perkembangan untuk berdiri sendiri. Bagaimana dirinya menjadi yang diharapkan. Yang ketiga, menyesuaikan diri dengan kematangan seksual. A. Remaja awal. Remaja awal atau masa puber adalah periode yang unik dan khusus yang ditandai dengan perubahan-perubahan perkembangan. Umumnya usia remaja awal berkisar antara 12 sampai dengan 14 tahun. Ciri-ciri yang penting pada masa puber adalah sebagai berikut. 1. Masa remaja awal merupakan masa tumpang tindih karena mencakup tahun akhir masa kanak-kanak dan tahun-tahun awal masa remaja. 2. Masa puber merupakan masa pertumbuhan dan perubahan yang pesat. 3. Masa remaja awal merupakan masa negatif. Pada masa ini, anak cenderung mengambil sikap anti terhadap kehidupan atau kehilangan sifat-sifat baiknya yang sebelumnya sudah berkembang. Kondisi ini merupakan sesuatu yang wajar. 4. Pada masa ini terjadi kematangan alat-alat seksual. B. Remaja pertengahan. Masa remaja pertengahan terjadi pada usia 14 sampai 17 tahun. Dalam masa remaja ini, pertumbuhan remaja laki-laki mulai berjalan cepat. Tumbuhnya akan semakin tinggi dan berat. Otot semakin besar, dada dan bahu semakin lebar. Alat vital semakin besar, suara menjadi lebih pecah, muncul jerawat, kumis hingga jambang. Pada anak perempuan, pinggang, panggul, dan bokong akan mulai membesar. Alat reproduksi yang berkembang, bertambahnya produksi keringat, hingga menstruasi yang teratur. C. Remaja akhir. Pada masa remaja akhir, fisik anak telah sepenuhnya berkembang. Dalam masa ini, perubahan lebih banyak terjadi dalam dirinya. Ia mulai bisa mengendalikan dorongan emosional yang muncul, merencanakan masa depan, dan memikirkan konsekuensi yang akan ia hadapi jika melakukan perbuatan yang tidak baik. B. Perkembangan sosial menurut teori Erikson. Berdasarkan tahapan perkembangan
sosial yang dikembangkan oleh Erikson, nampak bahwa usia remaja termasuk pada tahap kelima, yaitu pencarian identitas versus kebingungan identitas, di mana pada masa itu remaja dihadapkan pada pencarian pengetahuan tentang dirinya, apa dan di mana serta bagaimana tentang dirinya. Remaja banyak dihadapkan peran baru dan status orang dewasa, seperti pekerjaan, kehidupan yang romantik. Remaja pada saat itu dihadapkan banyak peran, sehingga oleh Erikson dikenal dengan krisis identitas. Namun, jika remaja dapat mengetahui dirinya atau melalui krisis identitas, maka remaja akan memiliki perasaan senang berkaitan dengan mantapnya perasaan diri, yang selanjutnya akan berpengaruh pada kesuksesan dalam komitmen dasar kehidupan, pekerjaan, ideologi, sosial, agama, etika, dan seksual. Sebaiknya remaja yang tidak dapat menjalankan perannya sesuai dengan harapan akan dapat menimbulkan masalah dalam pengembangan identitas. Erikson dalam Sternberg 1993 mengidentifikasi ada 3 problem identitas, yaitu kekaburan identitas, identity diffusion, identity fresh closure, negative identity, dan respectively. Berkaitan dengan pencapaian identitas, James Mercia melakukan penelitian yang memfokuskan pada identitas bidang pekerjaan, ideologi, dan hubungan interpersonal, mendasarkan pada respon yang diberikan pada saat wawancara atau pengisian angket individu melalui 2 pilihan, yaitu melakukan komitmen, 2. Melakukan eksplorasi. Berdasarkan hasil penelitian, remaja dapat dikategorikan menjadi 4 status identitas, yaitu identity advancement, identity remaja mantap setelah mengalami periode krisis dan percobaan. Moratorium individu masih dapat di periode krisis dan eksperimen. Foreclosure individu langsung komitmen tanpa melakukan periode krisis atau eksperimentasi. Dan identity diffusion, individu tidak mempunyai komitmen dan tidak mencoba melakukan sesuatu. D. Definisi sikap-sikap sosial remaja. 1. Definisi sikap remaja. Menurut George Ritson, perilaku sosial adalah tingkah laku individu yang berlangsung dalam hubungannya dengan faktor lingkungan yang menimbulkan perubahan pada tingkah laku. Definisi lainnya dikemukakan oleh Baron dan Bryan. Perilaku sosial menurut kedua ahli tersebut adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perilaku umum yang ditunjukkan oleh individu dalam masyarakat, yang pada dasarnya sebagai respon terhadap apa yang dianggap dapat diterima atau tidak oleh kelompok sebaya seseorang. 2. Sikap-sikap sosial yang dialami remaja. 1. Berkelompok atau geng. 2. Bergaul. 3. Berbagi. Dan 4. Berpacaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan sosial pada remaja. 1. Definisi penerimaan sosial. Penerimaan sosial adalah suatu langkah di mana seseorang dapat diterima oleh teman-teman sebayanya dalam proses interaksi dengan lingkungannya. Penerimaan sosial terjadi dalam lingkup hubungan sosial tempat individu hidup dan berinteraksi. Dalam mengadakan hubungan dengan orang lain, setiap anak berbeda-beda, sehingga sebagian anak ada yang diterima oleh kelompoknya, tetapi ada pula sebagian yang tidak dapat diterima. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep diri dan keterbukaan diri remaja berpengaruh terhadap penerimaan sosial. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan sosial pada remaja. A. Faktor sugesti. Sugesti adalah keadaan individu atau kelompok, baik datangnya dari diri sendiri maupun orang lain, yang pada umumnya diterima tanpa adanya daya tarik. Sugesti merupakan suatu proses di mana seorang individu menerima suatu cara penglihatan atau pedoman-pedoman tingkah laku dari orang lain tanpa kritik terlebih dahulu, dan dikatakan pula seseorang memberikan pandangan atau sikap dari dirinya yang lalu diterima oleh orang lain di luarnya. B. Faktor simpati. Simpati adalah perasaan tertariknya orang yang satu terhadap orang lain. Simpati timbul tidak atas dasar logis, melainkan berdasarkan penilaian perasaan. Bahkan orang dapat tiba merasa dirinya tertarik kepada orang lain seakan-akan dengan sendirinya, dan
tertariknya itu bukan karena salah satu ciri tertentu, melainkan karena keseluruhan cara-cara bertingkah laku orang tersebut. C. Faktor penampilan. Penampilan adalah suatu yang berhubungan dengan penampilan luar manusia yang mudah diamati dan dinilai oleh manusia, meliputi tampang atau rupa menyenangkan atau paling tidak rapi, cekatan dalam bekerja, mahir bergaul, dan aktif dalam kegiatan-kegiatan kelompok. D. Faktor kemampuan berpikir dan berbicara adalah aktivitas mental yang digunakan untuk memproses informasi dan menciptakan ide serta mampu berbicara sesuai dengan aturan atau kaidah yang benar. E. Faktor penerimaan diri adalah peran yang membantu dalam membentuk karakter atau kepribadian. Konsep diri adalah gabungan dari keyakinan yang dimiliki individu tentang mereka sendiri yang meliputi karakteristik fisik, psikologi, sosial, emosional, aspirasi, dan prestasi. Konsep diri berperan dalam meningkatkan pemahaman seseorang. F. Faktor keterbukaan diri adalah keterbukaan diri remaja, suatu bentuk ungkapan atau tanggapan reaksi individu terhadap situasi yang sedang dihadapi dengan memberikan informasi tentang masa lalu yang relevan atau berguna untuk dirinya. Masa remaja itu singkat, seperti halnya bunga wijaya kusuma yang hanya mekar sebentar saja. Jadi, jalani masa-masa remajamu dengan hal-hal yang membuat masa itu berjalan dengan baik dan sempurna, dengan berbuat hal-hal yang tidak merusak masa remajamu. Terima kasih, kami dari kelompok 12. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.